Ujian akhir semester. Mata kuliah. Landasan pendidikan. Soal nomor 1. Pertama. Perbuatan mendidik itu sendiri. Perbuatan mendidik di sini adalah seluruh kegiatan, tindakan atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu MINJ-E bagi mengasuh peserta didik, atau dengan istilah yang lain, yaitu sikap atau tindakan menuntun, membimbing, memberikan pertolong dari seorang pendidik kepada anak didik menuju kepada tujuan pendidikan. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik merupakan pihak yang merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan perbuatan atau tindakan mendidik itu diadakan atau dilakukan hanya untuk membawa anak didik kepada tujuan pendidikan yang kita cita-citakan. Yang ketiga, dasar dan tujuan pendidikan, yaitu landasan yang menjadi fundamen serta sumber dari segala kegiatan pendidikan ini dilakukan. Maksudnya pelaksanaan pendidikan harus berlandaskan atau bersumber dari dasar tersebut. Dalam hal ini, dasar atau sumber pendidikan yaitu arah kemana anak didik ini akan dibawa. Yang keempat, yaitu subjek yang melaksanakan pendidikan. Pendidik ini mempunyai peranan penting untuk berlangsungnya pendidikan. Baik atau tidaknya pendidik berpengaruh besar terhadap hasil pendidikan. Pendidik ini sering disebut guru, dosen, mu'alim, muhasib, ustadz, gai, dan sebagainya. Di samping itu ada pula yang menyebutnya dengan istilah mursyid, artinya yang memberikan petunjuk, karena mereka memang memberikan petunjuk-petunjuk kepada anak didiknya. Yang kelima, materi pendidikan, yaitu bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar yang disusun sedemikian rupa dengan susunan yang lazim tetapi logis untuk disajikan atau disampaikan kepada peserta didik. Dalam pendidikan Islam, materi pendidikan ini seringkali disebut dengan istilah madatut tarbiyah. Yang keenam, metode pendidikan. Metode adalah cara untuk mencapai sebuah tujuan dengan jalan yang sudah ditentukan, sedangkan metode pendidikan adalah seperangkat cara, jalan dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabus mata pelajaran. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan, yaitu memuat cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Tujuan pendidikan umumnya tidak dapat dicapai sekaligus, melainkan melalui proses atau pentahapan tertentu. Yang kedelapan, alat-alat pendidikan. Alat pendidikan adalah hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi, dengan perbuatan dan situasi mana dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kesembilan, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu, seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat anak bergaul. Poin-poin yang disebutkan tadi merupakan poin dari bagian. Selanjutnya soal nomor 2.
Pendidikan ialah asumsi-asumsi yang bersumber di IRA, religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek. Pendidikan dan atau studi pendidikan, seseorang yang tidak memahami agama tidak akan mampu mengembangkan pengetahuan yang mereka dapat, seperti yang kita ketahui ilmu tanpa agama akan menjadi buta, dan agama tanpa ilmu akan menjadi lumpuh. Dalam mengembangkan ilmu yang kita dapatkan, maka peranan agama sangat berpengaruh. Sehingga ajaran agama dan ilmu yang kita dapatkan harus berjalan dengan seimbang. Definisi ini merupakan pengertian dari soal nomor 3, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek. Pendidikan dan atau studi pendidikan, landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini adalah idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme dan progresivisme dan ekstensialisme. Definisi ini merupakan pengertian dari soal nomor 4. Pendidikan merupakan landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahap usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Definisi ini merupakan landasan soal nomor 5. Pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara fungsi pengelolaan pendidikan, yakni fungsi perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengawasan. Bagaimana cara kalian merancang pendidikan agar pendidikan menjadi lebih baik? Soal nomor 6. Inovasi merupakan perubahan sistem dari yang kurang baik ke arah yang lebih baik, sedangkan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Implikasinya bahwa pembelajaran sebagai suatu proses yang harus dirancang, dikembangkan, dan dikelola secara kreatif, dinamis, dengan menerapkan pendekatan multi untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif bagi siswa. Pembelajaran merupakan sesuatu yang kompleks, artinya segala sesuatu yang terjadi pada proses pembelajaran harus merupakan sesuatu yang sangat berarti baik ucapan, pikiran maupun tindakan. Bagaimana cara kalian menginovasi pendidikan dengan pendekatan pembelajaran? Sekian. Selamat mengerjakan.